Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Tanah roh iblis terbagi menjadi 9 negara, dan masing-masing negara memiliki roh iblis kuno yang tersegel di dalamnya. Roh iblis kuno terbentuk secara alami dari langit dan bumi dan memiliki kemampuan yang kuat. Begitu seorang pertemuan menyatu dengannya, termometer mereka meningkat pesat dan mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari mantra yang kuat. Menurut ingatan Lo Yun, setiap roh iblis kuno adalah harta karun yang langka, dan setelah menyatu dengannya, ada kemungkinan untuk memasuki kondisi yang disebut awal jiwa. Yang disebut awal jiwa adalah keadaan yang sangat misterius. Begitu seorang tetangga memasuki keadaan ini, kecepatan mereka dalam memahami surga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika ini adalah satu-satunya hal yang ditawarkannya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Hal yang membuat setiap terjadi begitu tergila-gila itu adalah bahwa begitu Anda memasuki keadaan ini, ada kemungkinan Anda dapat membuat mantra Anda sendiri berdasarkan domain Anda. Konon mengatakan mantra surgawi yang ditinggalkan oleh alam surgawi diciptakan oleh para kuat yang kuat saat mereka memasuki kondisi ini. Saat Wang Lin terbang, teringat masa lalu. Setelah mengingat semua kenangan Lo Yun, dia memiliki gambaran yang bagus tentang negeri ini. Akan sangat sulit untuk mendapatkan iblis roh kuno. Menurut ingatan Lo Yun, meskipun tempat ini telah ada selama ratusan ribu tahun dan dibuka setiap 5.000 tahun, banyak yang berhasil mendapatkan roh iblis kuno terlalu sedikit. Rumor mengatakan bahwa dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlah ini, hanya 10 orang yang benar-benar mendapatkan roh iblis kuno. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan prestasi. Setiap negara hanya memiliki satu roh iblis kuno. Roh-roh tersebut tidak dikendalikan oleh siapapun, dan mereka adalah simbol negara masing-masing. Roh-roh tersebut berevolusi sekali setiap 100.000 tahun, dan jika satu roh bergabung dengan roh lain sebelum roh tersebut dapat berevolusi, akan membutuhkan waktu 1.000.000 tahun untuk membentuk roh baru. Tingkatan roh iblis kuno di setiap negara juga berbeda. Misalnya roh iblis kuno. Negeri iblis langit baru saja lahir 1.000 tahun yang lalu dan memiliki tingkatan terendah. Iblis kuno di negara 9 kepunahan tidak pernah terbentuk sejak ia lahir. Jadi kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hanya mereka yang memiliki banyak prestasi yang memiliki kesempatan untuk berdoa di hadapan roh iblis kuno. Hanya mereka yang telah membunuh banyak orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemiliknya. Adapun alasan semua ini, tidak seorang pun tahu. Juga, energi spiritual iblis adalah kunci untuk menyatu dengan roh. Jika seseorang tidak memiliki cukup energi spiritual iblis, bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk menyatu dengan roh, itu tidak akan berhasil. Akibatnya, hal ini menciptakan pertumpahan darah yang terjadi setiap 5.000 tahun ketika orang asing datang. Orang asing harus membunuh karena dengan membunuh, mereka akan dapat menyerap semua energi spiritual iblis yang telah dikumpulkan orang lain. Hanya dengan membunuh orang lain, persainganku bisa berkurang. Wang Lin menampakkan ekspresi merenung saat ia dengan cepat terbang ke tempat jiwa-jiwa utama berada. Ia bergerak seperti meteor saat ia terbang melintasi langit dan menghilang di cakrawala. Alasan mengapa Luo Yun mengetahui semua ini adalah karena puluhan ribu tahun yang lalu, seorang anggota sektenya datang ke sini. Meskipun orang itu tidak memperoleh iblis kuno, ia berhasil keluar dari sini hidup-hidup, meskipun hanya ada 10% kemungkinan untuk hidup. Setelah dia kembali ke sekte hantu surgawi, dia langsung mencatat 500 tahun. Pengalamannya di tanah roh, iblis. Itulah sebabnya Lo Yun tahu semua ini. Sekarang pengetahuannya memudahkanku. Lo Yun belajar dari leluhurnya bahwa untuk segera menemukan akar seseorang, di sini, mereka harus bergabung dengan suatu negara sesegera mungkin. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan eksploitasi militer. Tetapi yang lebih penting, begitu Anda memiliki eksploitasi militer, Anda tidak sendirian lagi. Anda akan memiliki prajurit iblis dan komandan iblis yang siap, sedia di bawah komando Anda. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan di awal. Negara terdekat adalah negeri setan langit. Lo Yun pergi ke kota iblis kuno sebelumnya dan memperoleh token masuk Jenderal Iblis sayap kiri, tetapi mengharuskannya memperoleh energi spiritual iblis tingkat 3 untuk masuk. Tempat ini menggunakan tingkatan untuk mengukur energi spiritual iblis. 3 tingkatan energi spiritual iblis sama dengan jumlah energi spiritual yang dibutuhkan oleh seorang kultivator pendirian yayasan. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan
tangannya dan sebuah kristal muncul di telapak tangannya. Ini adalah kristal iblis dari Dantian Lo Yun. Setelah memeriksa kristal itu, dia menyadari bahwa kristal itu mengandung 2 tingkatan energi spiritual iblis. Tidak heran Lo Yun ini ingin membunuhku. Kristal iblis yang aku serap di dalam lembah kebetulan memiliki 1 tingkatan, dan menambahkan 2 tingkatan di sini, itu akan menjadi 3 tingkatan. Namun pada akhirnya hal itu malah menguntungkan saya. Tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan dengan cepat menyerbu. Namun tiba-tiba ia mendapat ide, dan ia memaksa tubuhnya keluar dari asap hijau itu dengan ekspresi merenung di matanya. Tunggu sebentar. Dalam ingatan Lo Yun dikatakan bahwa ketika menyatu dengan roh iblis kuno, ada kemungkinan untuk memasuki kondisi yang disebut awal jiwa. Kedengarannya familiar. Awal jiwa, tubuh Wang Lin bergetar dan tiba-tiba berhenti serta membeku di langit. Matanya bersinar terang, sehingga dapat menerangi area yang berjarak lebih dari 10.000 kaki. Alam Shi, mungkinkah itu alam Shi? Mata Wang Lin menjadi lebih cerah. Ji Dao Shai. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Setelah memperoleh alam Ji, Wang Lin pernah melakukan pencarian gila-gilaan untuk mendapatkan informasi tentangnya. Hasil panen terbesar diperoleh dari sebuah gua yang berada jauh di bawah dataran di Laut Setan. Ada banyak koleksi buku kuno di sana, dan di sanalah ia memperoleh deskripsi terperinci tentang alam Ji. Ketika dia mencari informasi tentang alam Ji, dia juga menemukan informasi tentang 2 alam lainnya yang sama terkenalnya, alam Dao, alam Shi. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir keras. Awal jiwa, ketiga alam itu adalah 3 alam energi spiritual yang sudah ada sejak lama. Jika alam Ji mampu berubah dari energi spiritual menjadi indera ilahi, maka 2 alam lainnya juga harus mampu berubah. Mungkinkah keadaan awal jiwa merupakan efek dari alam Shi yang berubah menjadi indera ilahi? Jika alam Ji adalah kematian, maka alam Shi adalah kehidupan. Jika alam Shi diubah menjadi akal ilahi, apakah itu berarti akal ilahi Seto akan memiliki kehidupan yang tak terbatas dan tidak akan pernah mati? Atau penciptaan, saya mengolah ranah kehidupan dan kematian surga. Jika saya dapat menggabungkan ranah Ji dan ranah Sai dengan menggunakan ranah Yu sebagai kematian dan ranah Shi sebagai kehidupan, apakah itu akan melengkapi ranah saya? Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sebaiknya jangan terlalu banyak berkhayal tentang hal itu, karena itu terlalu tidak realistis. Ia mendesah pelan dan menyimpannya dalam benaknya. Tidak masalah jika awal jiwa ini adalah apa yang dipikirkannya, karena saat ini hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan memikirkannya lebih lanjut tidak ada gunanya. Sosok Wang Lin bergerak. Dengan 1 langkah, dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada lebih dari 5.000 km jauhnya. Ketika sosok Wang Lin muncul di langit, dia sedang terbang di atas dataran. Ketika dia muncul, beberapa makhluk seperti hantu terbang ke arahnya dan mengelilinginya. Salah satunya adalah binatang kilin yang meraung saat bergerak. Indera keilahian Wang Lin menyebar dan terfokus pada retakan hitam di tanah. Retakan ini lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Retakan itu tampak seperti dibuat oleh seseorang yang menyerang dengan pedang, terbang dari langit. Namun, waktu telah lama berlalu dan sebagian besarnya telah tertutup, jadi sekarang hanya celah sepanjang 100 kaki yang tersisa. Ada rumput liar yang menutupi seluruh area itu. Jadi kecuali seseorang melihat dengan saksama, sulit untuk melihat retakan di tanah ini. Wang Lin membuka mulutnya dan menghisapnya. Jiwa-jiwa primer di sekitarnya berubah menjadi asap hitam dan terhisap ke dalam tubuhnya, lalu mereka memasuki bendera jiwa 1 miliar jiwa di dalam jiwa asalnya. Setelah menyimpan jiwa-jiwa utama, Wang Lin mendarat di samping retakan itu dan menatapnya dengan dingin. Menurut ingatan Lo Yun, hantu surgawi adalah avatar unik yang hanya dimiliki oleh sekte hantu surgawi. Makhluk-makhluk ini lahir dari kehampaan dan biasanya tidak memiliki bentuk, tetapi para anggota sekte hantu surgawi menggunakan darah wanita hamil fana sebagai umpan, darah pria kuat sebagai pemandu, dan menambahkan jiwa baru lahir seorang kultivator sebagai media. Diperlukan waktu 49 tahun untuk memanggil hantu surgawi, lalu mereka menggunakan mantra rahasia untuk menjadikannya hantu surgawi yang terikat kehidupan. Lo Yun memiliki status yang sangat tinggi di sekte hantu surgawi. Sebelum dia datang ke sini, gurunya memberinya yang terlemah. Dari 9 hantu surgawi yang terikat kehidupan untuk melindungi dirinya sendiri. Lo Yun tidak punya banyak waktu untuk menyempurnakannya, dan itulah sebabnya hantu surgawi mengkhianatinya. Kedua gas ini menyerbu ke dalam retakan seperti 2 naga yang mengamuk.
Hantu surgawi bersembunyi di dalam retakan ini. Ketika dia mengkhianati tuannya, dia menderita sejumlah konsekuensi. Dan karena kehilangan dukungan dari esensi darah tuannya, dia sangat lemah saat ini. Namun kelemahan semacam ini hanya sementara. Jika bisa bertahan selama 7 hari, ia tidak lagi membutuhkan darah esensi dari tuannya. Jika bisa bertahan selama 49 hari, ia akan sepenuhnya mendapatkan kembali kebebasannya dan kembali ke bentuk tak berwujud. Setelah itu, ia bebas pergi kemanapun di dunia yang luas ini. Pada saat ini, ia bersembunyi di dalam celah. Lalu matanya tiba-tiba menyala saat ia menampakkan diri dan melompat ke salah satu untayan gas abu-abu. Namun saat ia melompat, gas abu-abu itu tiba-tiba runtuh menjadi bintik-bintik cahaya. Hantu itu terkejut dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Titik-titik cahaya abu-abu itu berkumpul dengan cepat. Dan yang mereka tuju adalah hantu. Dalam sekejap, hantu surgawi itu diselimuti gas abu-abu. Hantu itu mengeluarkan raungan marah dan segera mundur. Tepat pada saat ini, untayan gas abu-abu lainnya tiba di hadapan hantu surgawi dan tiba-tiba runtuh menjadi bintik-bintik cahaya abu-abu. Kemudian berkumpul sekali lagi dengan roh surgawi sebagai pusatnya. Begitu saja dalam waktu singkat, hantu cakrawala itu menutupi bintik-bintik cahaya kelabu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.